Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Untuk materi fikih, alhamdulillah kita sudah selesaikan kitab Thaharah, yang mana Thaharah merupakan salah satu syarat di antara syarat-syarat sahnya salat. Syarat apa wajib? Syarat, ya. Karena itu berkaitan dengan proses sebelum sholat, maka toharoh yang meliputi apa? Meliputi suci dari hadas dan najis, itu merupakan syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat, bukan kewajiban tapi syarat sahnya sholat. Nah, sekarang masuk halaman 12 Kitabus Shalah. Punya mana, Pak? Ya kan jam ketiga fikih lah. kan biasanya fikih pada maghrib. Ya. Ya. Bisa gabung dengan yang lain enggak apa-apa. Nah, Kitabus Shalah ya ikhwah, halaman 12. Ya, dikatakan kitab karena apa? Karena ini kumpulan dari beberapa masalah, ya kan, beberapa apa itu? Beberapa bab gitu. Maka dikatakan kitab. Kitab bermakna maktub, ya kan? Kitab bermakna maktub. Artinya apa? Pembahasan berkaitan dengan sholat. Karena kalau tidak seperti itu, maka makna kitab adalah apa? Buku, ya kan? Padahal ini bagian dari buku lah. Ya, bagian dari buku. Kitabus Sholati taqaddama, ya, qala al-muallif rahimahullah taala, Kitabus Sholati taqaddama anna at-taharata min syurutiha wa min syurutiha dukhulul waqti wal aslu fihi hadithu Jibrila annahu amman nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacanya apa itu? Amma, jangan baca ummu. Annahu ummun nabi, salah. Apa artinya ummun nabi? Ibunya nabi. Tidak bisa, kenapa? Pertamanya annahu, ya kan? Hu kan mudzakkar. Kalau mudzakkar enggak mungkin ini ummu. Ya, mesti baliknya ke mudzakkar. Ya, pasnya berarti amma. Amma itu fiil madhi. Amma ya ummu, artinya mengimami. Annahu amman nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi awalil waqti wa akhirih wa qala ya Muhammadu as-salatu ma baina hadainil waqtaini, ma baina hadainil waqtaini, rawahu Ahmadu wan Nasaiyu wa Tirmidziyu. Ya, Kitabus Shalat, bab tentang apa? Salat. Taqaddama, mana taqaddama? Telah berlalu. Ikut wazan apa? Taqaddama. Tafa'ala. Berarti ini fi'il apa? Madhi. Mudhari'nya ya taqaddamu. Telah berlalu pembahasannya anna toharah, bahwasanya bersuci itu min syurutiha, termasuk salah satu atau termasuk syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Salat.
Jadi domirha kembali ke mana? Sholat. Jadi toharoh termasuk surut di antara surut sholat. Wa min syurutiha, dan di antara syarat yang lain, ya, di antara syarat sholat yang lain, dukhulul wakti. Apa maksudnya? Masuk waktu. Nah, di antara syarat-syarat yang lain adalah masuk waktu. Wal aslu fihi, kalau diartikan wal aslu fihi apa? Dan asal di dalamnya, maksudnya apa? Dalilnya gitu loh. Wal aslu fihi itu maksudnya apa? Dalilnya, dasarnya. Wal aslu fihi, dalilnya, dasarnya. Haditsu Jibrilah, hadis Jibril. Jibrilah mudhof ilaih. Ya toh? Mudhof ilaih kan? Ya toh ya? Atau salah, saya yang salah? Jibrilah. Jibrilah. Kenapa Jibrilah? Mudhof ilaih sehingga majrur bil fathah, mamnu minas sorfi. Jelas? Hadisnya Jibril gitu loh. Jelas? Ya, hadisu Jibril, hadisnya Jibril. Annahu, bahwasanya dia siapa? Dia Jibril. Hu ini kembali ke siapa? Jibril. Aman nabiya, pernah mengimami sholat bersama Nabi. Amma itu apa? Amma mengimami sholat. Jadi sholat jamaah bersama Nabi, masya Allah. Yang imam Jibril gitu loh. Makanya fa'ilnya amma mana? Domir mustatir, takdirnya dua, kembali ke Jibril. Ya tak? Jibril. Bahwasanya dia Jibril, dia telah mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awalil waktu. Salat di awal waktu, wa akhirihi, dan di akhirnya. Ini kalau disebutkan secara rinci, riwayat yang secara rinci. Jadi suatu ketika Jibril ini pernah mengimami sholat bersama Nabi, mengimami sholatnya Nabi itu kan. 2 hari. Di hari pertama itu mengimaminya atau sholatnya itu dilakukan di awal waktu, dari subuh sampai isya. Di hari pertama itu mengerjakannya di awal waktu. Di hari kedua ngimami lagi dari subuh sampai isya juga di akhir waktu. Gitu loh. Kemudian Jibril berkata pada Nabi, waqala, dan beliau pun berkata, dia siapa di sini? Jibril berkata kepada Nabi. Karena kalau bukan Jibril nggak mungkin ya Muhammad. Jadi ini kan mengisahkan dua Jibril dan Muhammad toh. Lah ini ngomongnya kepada Muhammad, berarti pelakunya yang berkata ya Jibril kan gitu. Dia Jibril berkata kepada Muhammad, ya Muhammadu, wahai Muhammad, as-salatu ma baina hadainil waqtain. Salat itu adalah dilakukan di antara apa yang antara dua waktu ini. Maksudnya apa? Di awal dan di akhir. Pokoknya batas awalnya ini, batas akhirnya ini. Nah, yang diajarkan Jibril apa? Batas awal sama batas akhirnya. Jelas ya? Jadi Jibril mengimami Nabi dalam rangka apa? Mengajarkan dan memberitahu kepada Nabi tentang awal masuknya waktu dan akhir waktu sholat. Jelas ya? Ini baru secara global. Nanti ada rinciannya di bawah ini. Ya. Sampai di sini paham paragraf ini? Ya. Wa an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala waktu dhuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli
Wa kana dhillur rajuli katulihi. Katulihi. Malam tahdur al-asru. Malam tahdur al-asru. Wa waktul asri malam tasfarra asyamsu. Malam tasfarra asyamsu. Dari isfarra yasfarru, jazm yasfarra, karena muannas tasfarra. Malam tasfarra asyamsu. Wa waktu sholatil maghribi, wa waktu sholatil maghribi malam yaghib asyafaku. Malam yaghib goba yaghibu. Malam yaghib asyafaku. Wa waktu sholatil isya'i, waktu sholatil isya'i ila nisfil laili. Ila nisfil laili. Wa waktu sholatis subhi min tulu'il fajri malam tatlu asyamsu. Malam tatlu isyamsu kalau nyambung gitu. Malam tatlu isyamsu, kalau berhenti malam tatlu asyamsu. Jadi kalau nyambung di kasroh ainnya. Malam tatlu isyamsu. Rawahu Muslimun. An Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar. Ini putranya siapa? Umar bin Khattab. Semoga Allah meridhoinya. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda. Waktu zuhri, waktu sholat zuhur itu adalah idza zalati syamsu, apabila matahari telah tergelincir. Maksudnya tergelincir itu bagaimana? Jadi bukan jam waktunya ya kan, batasnya bukan jam, tapi tergelincirnya matahari. Makanya kadang-kadang zuhur itu jam 12 lebih, kadang-kadang jam 11:04 sudah adzan. Karena apa? Itu mengikuti tergelincirnya matahari. Kapan matahari dikatakan tergelincir? Ketika bayangannya sudah mulai bertambah. Jadi ketika matahari itu bergerak naik dari timur, naik, itu kan bayangan itu berkurang toh? Ya enggak? Bayangan benda ketika mataharinya dari sini, ini kan panjang, ketika di sini masih panjang, terus naik kan berkurang toh? Berkurang toh? Nah, dia akan mencapai titik di mana bayangan itu tidak bertambah. Itulah di atas ya kan. Entah itu posisinya di utara, entah posisinya di selatan. Nah, tetap ada bayangannya. Tidak ada bayangan itu kalau di atas tepat. Itu tidak ada bayangan. Jadi nol. Jadi tidak ada bayangan tepat. Cuman kadang-kadang matahari kan di utara, kadang-kadang di selatan. Mesti kalau di utara, di selatan mesti ada bayangannya. Sehingga ngukurnya bagaimana? Diatur dari titik di mana bayangan itu tidak bertambah. Itulah dikatakan apa? Di atas tengah-tengahnya di situ. Jadi matahari di tengah-tengah itu ketika apa? Matahari di situ stagnan, tidak bertambah apanya? Bayangannya. Jelas ya? Ya. Ketika titik itu sudah kemudian nambah, nah itulah mulai zawal. Jadi jangan dilihat barat timurnya itu loh kan. Susah kalau menentukan barat timurnya. Antum garisnya kan harus pas dulu. Nanti kalau garisnya menceng, iki wis ning kulon ini ngetan, enggak. Jadi dilihat panjang dan tidaknya itu dulu. Jadi zawal itu
Dikatakan zawal itu ketika apa? Bayangan mulai bertambah panjang lagi. Jadi kan pendek, pol pendek terus dawa lagi gitu kan. Mulai bertambah panjang itulah zawal. Jelas? Susah kan niteninya itu susah. Makanya kita ikut pemerintah ya kan. Pemerintah itu membuat jadwal itu sudah diteliti itu. Ya kan, tidak sembarangan. Awalnya juga sudah diadakan penelitian seperti itu. Ya. Terus di situ diambil biasanya tanggal sekian, maka ada jadwal waktu sholat abadi itu dah. Maka sebenarnya asal waktu sholat itu adalah patokannya matahari, bukan jam. Ya dah, bukan jam, tapi apa? Bergeraknya matahari. Maka di situ dijelaskan awal masuknya waktu duhur apa? Ketika bayangan benda itu sudah mulai bertambah. Itu dikatakan zawal. Bisa dipahami? Gitu. Bukan letaknya di timur di barat bukan. Pokoknya mulai bertambah panjangnya. Kan karena kalau pagi itu kan pendek mentok sampai enggak berkurang lagi, terus mesti tambah lah. Ketika bayangan benda mulai bertambah panjang, itulah dikatakan zawal. Lah itu mulai masuk waktu sholat duhur. Berarti sebelum zawal atau pas di tengah belum bertambah tadi, belum masuk waktu sholat duhur. Itu awalnya. Terus wa kana dhillur rajuli katulihi, dan bayangan seseorang itu masih sama dengan tinggi aslinya. Berarti apa? Ini batas akhir. Batas akhir apa? Batas akhir sholat duhur. Kapan itu? Ketika bayangan benda itu sama dengan bendanya. Misalnya antum bikin ukuran badan kita, yang kita jadikan ukuran badan kita, tinggi kita 170 misalnya. Berarti ketika panjang bayangan itu 170, berarti itu akhir sholat duhur. Setelahnya ketika nambah berarti sudah masuk sholat asar. Jelas? Jelas ya? Jadi awal waktu sholat duhur kapan tadi? Nah, matahari mulai tergelincir. Patokan tergelincir kapan? Bayangan benda mulai bertambah panjang. Jelas? Akhirnya bayangan benda sama dengan aslinya. Panjangnya bayangan itu sama dengan aslinya. Itu batas akhirnya. Paham ini maksudnya ya? Sehingga wakana dilur rajul katulih ini batas akhir. Setelah itu nambah berarti apa? Masuk waktu asar. Jadi masuknya waktu asar itu apa? Ketika bayangan benda lebih panjang daripada aslinya. Nah, itu lebih panjang dari aslinya. Itu masuk waktu sholat asar. Itu. Terus malam tahduril asru, sampai sebelum datangnya waktu asar. Selama belum datang waktu asar. Itu. Ini. Lah datangnya waktu asar kapan berarti? Setelah bayangan benda itu apa? Lebih panjang dari aslinya. Terus wa waqtul asri malam tasfarra syamsu. Ini yang disebutkan di sini adalah batas akhir. Bukan batas awal. Jadi sedangkan waktu sholat asar adalah malam tasfarra asyamsu, yaitu selama matahari belum menguning. Maksudnya menguning itu apa? Memerah menjelang terbenam itu loh. Itu batas akhirnya. Ya. Jadi menjelang terbenam itu kan kuning sekali itu warnanya. Ya. Dan waktu sholat asar itu ada dua waktu. Ada waktu ikhtiari, ada waktu doruri. Ya, yang disebutkan ini apa? Waktu doruri. Jadi dimulai dari apa? Bayangan benda lebih panjang daripada aslinya sampai matahari menguning, mulai menguning. Nah, setelah itu berarti masuk waktu doruri.
Waktu dhuhur ini orang-orang yang kepepet memang karena udzur gitu loh. Jelas ya? Nah, sampai kapan? Sampai terbenam, menjelang terbenam matahari. Artinya apa? Ketika seseorang sholat asar 1 rakaat, dapat 1 rakaat, kemudian setelah itu matahari terbenam, dia sudah dapat waktu sholat asar. Dia takbiratul ihram, dapat 1 rakaat, terus matahari terbenam. Berarti apa? Dia masih dikatakan dapat waktu sholat asar. Berarti di sini waktu akhir sholat asar sebenarnya apa? Terbenamnya matahari. Ya. Dan terbenamnya itu maksudnya gimana? Di ufuk. Terbenam di ufuk. Kalau kita kan ya, kelilingan omah usah ketok iki. Wis buka, bukan gitu. Kamu lah kenapa buka? Lah itu wis kinclop sing ngene udah enggak kelihatan. Apakah seperti itu? Enggak, terbenam di ufuk. Ya gitu loh. Bukan terbenam dalam artian dohirnya apa? Tidak kelihatan dari kita, dari pandangan kita. Nah, kita rumahnya tidak tingkat, tetangga kita sebelah barat rumahnya tingkat. Seraketok senging ini mangane, tutupan. Termasuk juga gunung gitu kan. Ada gunung menjulang. Itu orang yang tinggal di lereng Gunung Merbabu. Itu jam 5 udah nggak kelihatan matahari itu. Ya enggak? Nggak kelihatan itu. Tapi sana yang Tawangmangu sana, wah masih terang benderang. Jadi maksudnya tenggelam di ufuk. Jadi sekali lagi waktu sholat asar ada 2 tadi, waktu ikhtiari dan waktu doruri. Doruri itu memang waktu-waktu yang bagi orang-orang yang memang ada udzur. Bukan terus oh ini isi oleh, bukan gitu. Nanti diakhirkan sampai jam sekian aja, enggak. Jelas ya? Gitu. Tetap diperintahkan mengerjakan waktu asar itu apa? Awalnya ketika matahari mulai bergerak sehingga bayangan benda itu lebih panjang dari pada aslinya sampai ada hadis yang mengatakan apa? 2 kali lipatnya, itu batas akhirnya. Batas akhir asar itu apa? Bayangan benda mislaihi. Lafadznya mislaihi itu apa? 2 kali panjang benda aslinya. 2 kali panjang benda aslinya. Misalnya yang dijadikan patokan itu bendanya 1 meter. Berarti ketika bayangannya sudah 2 meter, berarti itu akhir sholat asar. Maksudnya apa? Akhir waktu ikhtiari gitu. Yang artinya orang dalam kondisi longgar, kondisi mampu gitu loh. Adapun dalam kondisi mendesak bisa dia mengambil waktu doruri. Yang kalau dia mengerjakannya, dia masih tetap dikatakan mengerjakan sholat, bukan mengqadha. Jelas? Bukan mengqadha. Terus lanjut. Wa waktu sholatil maghrib, dan waktu sholat maghrib adalah malam yaghib asyafaq. Ini maksudnya apa? Batas akhir. Yang disebutkan di sini apa? Batas akhir sholat maghrib adalah malam yaghib asyafaq. Selama syafaq, apa syafaq? Warna merah di sebelah barat itu belum hilang. Sehingga ketika di bagian barat masih ada warna merah, itu masih boleh sholat maghrib. Lah awalnya kapan? Awal permulaan datangnya maghrib, terbenamnya matahari gitu loh. Akhirnya sholat asar itu menandai apa? Masuknya waktu maghrib. Karena nggak ada jeda atau langsung toh. Habis sholat duhur, habisnya waktu sholat duhur berarti masuknya asar. Habisnya asar masuk maghrib. Habisnya maghrib masuk isya. Gitu. Habisnya isya subuh. Kan gitu. Terus, jadi malam yaghib asyafaq tadi apa maksudnya? Selama warna merah di belah barat atau di ufuk ini masih ada, belum hilang. Berarti masih boleh sholat maghrib, itu batas akhirnya. Terus, wa waktu sholatil isya, sedangkan waktu sholat isya dari mana mulanya? Kapan mulanya berarti? Ketika syafaq hilang, itu mulanya sampai
nisfil lail, separuh malam. Ngitungnya bagaimana separuh malam itu? Bukan terus jam 12 itu enggak. Jam 12 tengah malam enggak. Dihitung dari terbenamnya matahari sama terbitnya matahari. Jadi waktu maghrib jam berapa, waktu subuh jam berapa, diambil tengah-tengahnya, itulah nisful lail. Dan ini pun namanya waktu doruri, waktu ikhtiari. Artinya apa? Kalau misalnya seseorang tertidur, kemudian bangun kok jam 1 malam, dia masih sholat isya dan tidak dikatakan mengqadha. Tetap melaksanakan sholat isya di waktunya, cuman di waktu apa? Doruri. Setelah separuh malam sampai waktu subuh, itu namanya waktu isya tapi waktu doruri. Bagi orang-orang yang memang ada udzur, gitu. Dan tidak dikatakan mengqadha gitu loh. Jelas? Jelas belum? Ya, seperti itu. Baik, wah. Terus waktu sholati subuhi, dan waktu sholat subuh adalah min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Bukan terbitnya matahari loh. Beda loh. Terbitnya fajar. Apa tuh fajar itu? Garis yang warnanya putih yang ada di ufuk timur. Kalau kita jarang bisa melihat. Kalau antum pernah mendaki gunung pasti melihat itu. Seperti benang, garis putih gitu. Ya. Warnanya putih, itu seperti garis memang. Itulah terbitnya fajar. Bukan terbitnya matahari. Kalau terbitnya matahari itu apa? Akhir waktu sholat subuh. Maka di jadwal itu ada fajar terbit gitu toh. Nah, terbit itu maksudnya apa? Terbitnya matahari di ufuk. Nah, dan terbitnya ini pun di ufuk, bukan ketika kita melihat gitu loh. Kalau kita melihat kan itu nisbi, beda-beda ya toh. Di rumah saya yang di Tawangmangu ya kan, itu jam 7 di rumah saya itu belum bisa melihat matahari karena kan di balik gunung gini. Tapi yang di bawah itu sudah terang benderang. Ya kan? Kayak gitu. Urung ketok, sik santai ya, enggak begitu. Jam 7 urung subuh ya kan. Jadi dilihat terbitnya dari ufuk tadi. Jadi di sini waktu sholat subuh itu dari terbitnya fajar malam tatlu'i syamsu, sampai selama matahari belum terbit. Jadi batas akhirnya kapan? Terbitnya matahari. Nih. Bisa dipahami? Jadi usahakan setiap kalimat yang ditulis atau disampaikan oleh mu'alif ini kita paham maksudnya, itu loh maksudnya ya kan. Bukan hanya artinya, tapi maksudnya. Seperti tadi contoh misalnya, malam yagib asyafaq, berarti ini menjadi apa? Batas akhir gitu loh. Batas akhir sholat maghrib. Kalau itu habis berarti masuk isya. Jelas ya? Seperti itu. Baik, kita baca. Antum dengarkan, terus antum tirukan. Kitabus sholati. Taqaddama anat taharata min syurutiha. Wa min syurutiha dukhulul waqti. Wal aslu fihi hadithu Jibrila annahu amman nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi awalil waqti wa akhirih wa qala ya Muhammadu as-salatu ma baina hadainil waqtaini rawahu Ahmadu wan Nasa'i wat Tirmidzi. Iya, diulangi, baca bersama-sama.
Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala waktu dhuhri idza zalati syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi malam tahduril asru wa waqtul asri malam tasfarra syamsu wa waqtu salatil maghribi malam yaghibis syafaqu wa waqtu salatil isya'i ila nisfil laili wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajri malam tatlu'i syamsu rawahu muslimun. Ya, ulangi. Cukup, kita lanjutkan. Wa yudraku waktu sholati wa yudraku waktu sholati. Kenapa bacanya waktu? Naibul fa'il. Yudraku kan majhul toh? Ya, berarti sebagai naibul fa'il. Wa yudraku waktu sholati bi idraki rok'atin. Jadi kafnya itu sukun. Bi idraki rok'atin. Yang mana? Bi idrak, alifnya setelah ro. Alifnya setelah ro. Itu karena masdarnya yudrok toh. Yudrok itu masdarnya idrok. Adroka, yudriku masdarnya idrok. Itu bukan biidarik, tapi apa? Biidroki. Paham belum ini maksudnya? Jadi ada alif setelah dal, itu salah. Yang betul alifnya setelah ro. Biidroki rok'atin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man adraka rok'atan minas sholati faqad adraka sholata. Muttafaqun alaih. Wa yudraku, apa yudraku? Dan didapati waktu sholat itu biidroki rok'atin, dengan mendapatkan satu rakaat. Artinya ketika seseorang ini sholat di akhir waktu, kok masih dapat satu rakaat sempurna, terus waktunya habis, berarti dia apa? Harus melanjutkan. Artinya apa? Dia sudah mendapatkan waktu sholat tersebut dan tidak dikatakan mengkodok. Dia mengerjakan di waktunya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka rok'atan minas sholah, barang siapa mendapatkan satu rakaat dari sholat, faqad adraka sholata, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat itu secara utuh.
Hadis ini bisa dibawa kepada dua hal. Pertama berkaitan dengan waktu sholat. Yang kedua berkaitan dengan apa? Sholat jamaah. Artinya apa? Kalau seandainya ada makmum masbuk, ya kan? Dia masih bisa dapat 1 rakaat bersama imam sempurna, maka dikatakan apa? Dia dapat pahala jamaah sempurna. Tapi kalau sudah tahiyat akhir baru masuk, dia dikatakan apa? Tidak dapat jamaah. Artinya walaupun dia ngikuti gerakan imam, tapi hukumnya dan pahalanya sama dengan sholat sendirian. Jelas? Dijelaskan ulama seperti itu. Jadi hadis ini bisa dibawa pada dua hal. Pertama, kalau dikaitkan waktu sholat, berarti ketika seseorang mendapatkan 1 rakaat kemudian dia apa? Kehabisan waktu, masih dikatakan dia apa? Sampai selesai ini dia mengerjakan sholat tersebut secara sempurna. Itu. Adapun kalau tidak sempurna maka itu dikatakan mengkodok hukumnya. Mengkodok. Dan mengkodok ini hanya berlaku bagi orang-orang yang ada udzur. Adapun yang sengaja maka tidak wajib mengkodok. Wajibnya apa? Taubat. Itu pendapat yang rajih gitu. Jadi orang yang mengakhir-akhirkan waktu sholat dengan sengaja tanpa udzur, ya kan? Tanpa udzur, kemudian sampai habis waktunya, maka tidak berkewajiban mengkodok. Nah, kok penak men? Ini tidak penak. Justru apa? Saking gedenya apa? Dosa. Artinya apa? Dia sholat 1000 rakaat pun ya ora sah itu loh. Wadi. Beda dengan mengkodok. Kalau mengkodok itu masih apa? Dianggap dan dapat pahala. Jelas? Jelas belum? Nah, itu kalau mengkodok. Tapi kalau enggak mengkodok, dalam artian dia enggak wajib mengkodok atau dalam artian dia tidak boleh mengkodok, wis rasa sholat wajibnya apa? Tobat, jangan diulangi lagi. Itu berarti apa? Itu saking besarnya dosanya. Artinya apa? Dia walaupun dia ganti 1000 rakaat pun enggak sah gitu loh. Jelas ya? Jelas belum ini maksudnya? Bedanya jelas ya? Itu maksudnya seperti itu. Artinya ketika seseorang masih dapat waktu sholat yang itu patokannya apa? 1 rakaat sempurna, maka dia dikatakan masih mengerjakan sholat di dalam waktunya. Walaupun dia sengaja mengakhir-akhirkan gitu loh. Jelas ya? Walaupun dia sengaja mengakhir-akhirkan. Jelas ya? Karena apa? Dia masih mendapatkan waktu sholat. Jelas ini? Ya. Baik, kita baca, antum dengarkan. Wa yudraku waktu sholati bi idraki raq'atin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man adraka raq'atan minas sholati faqad adraka sholata. Muttafaqun alaih. Iqra'u jami'an. Ya. Sampai di sini ikhwah, ada yang dibahas? Cukup ya? Nah, demikian semoga yang kita bahas bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.